Eh, Sebelum kita masak, aku mau cerita sedikit. Cerita ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Jadi cerita ini adalah kisah-kisah orang yang berobat kemari. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, kita semuanya diberikan sehat. Insya Allah kita sehat lahir dan batinu top markotop. Enak cair tadi soto ya Mas Bagas. Ini menceritakan kisah seseorang yang, tapi setiap orang beda-beda ya, jangan disamakan ya. Kisah seseorang yang dulunya itu kas itu kah kesuwen ngon kas Bun, tes. Ya. Kisah seseorang yang ini berobatnya udah lama sekali, sekitar 1 tahun yang lalu tuh, dari salah satu kota. Yang menceritakan adalah dulu dia itu bekerjanya sebagai apa jenenge dodolan awak itu. Oh ya, itu. Pelacur ngono. Ya, wes itu ya kasarannya ya. Kasar tapi pelacur itu apa? Ya wis pokok itulah ya. Di sela itu mereka kebanyakan mereka ya, karena bukan satu orang. Mereka kebanyakan mencari apa caranya dia itu laris. Ya apa caranya setiap orang yang melihat itu tertarik dari segi banyak hal. Orang melihat dari mukanya aja sudah menggiurkan, tertarik. Orang kesemsem. Melihat dari payudaranya orang tertarik, orang itu menggiurkan. Terus belum bentuk tubuhnya, pantatnya atau apa, semua dilakukan, disusuk semua. Sampai vagina pun disusuk. Oh ya, kupu-kupu malam. Terus berarti aku mang kasar ya. Kasar. Boten apa? Boten apa babis, kadung. Di situ di sela-sela dia memakai begitu-begitu, dulu pada waktu dia memakai begitu, dia tidak menyadari, tidak memikirkan efeknya. Bukan efeknya itu, efeknya. Loh, kok mulai Pak Munib? Pak Munib. Pak Heri karo Pak Munib kok mulai? Perpanjangan waktu. Sampe nerus ae dhisik. Lho mboten ten mriku tok, bae niki kok pit-pitan. Nek kok wit-witan men ketoki Pak Munib. Lapo mulih. Kula ate nata-nata kembang. Nah, maaf ya, karena mbek otak mbek mikirno wong menyambut gawe, Bro. Di situ mereka tidak pernah selama dia membutuhkan apa yang dibutuhkan, ibaratnya nafsu yang mulai berkibar-kibar di tubuhnya, di hatinya, itu ya apa caranya, segala cara dilakukan. Dia tidak pernah memikirkan efek sampingnya. Efek sampingnya bukan di fisik sih iya, tapi efek samping yang paling kuat adalah di ibadah kita. Itu nggak terpikirkan ke situ. Jadi yang penting pokoknya aku laris, aku lancar, semua orang tergiur sama aku, semua orang katut sama aku tidak peduli itu suami orang atau apapun, yang bentuknya yang penting duit lah. Lapo kula ditinggal moran, mboten usah kula kengket langsung ae. Mboten napa kan kula wit-witan kula kasih nantuk wit-wit kembang-kembang ngoten niku.
Sing niku lho napa nggae kan ngeten di Ya. jual apem. Terus di situ tidak memikirkan resiko-resiko apa yang nanti ditempuh kita. Nah, bagi aku ini stop saja semuanya. Silahkan memikirkan kedepannya saja. Kedepannya itu ojo main namanya susu-susuan. Yang walaupun kita itu imane rada blotong lah kasarane, kepingin ya apa carane lancar, ya apa carane kepingin susu tinggalkan. Karena susu itu yang orang yang tidak tahu, susu itu membuat ya apa orang caranya tertarik, ya apa carane wong iku dadi cantik, rupane rembes diwasno tadi cantik, susu blotong diwasno tadi mancung, kayak pokoknya begitu ya. Itu orang nggak tahu bahwa yang dimasukkan itu ke jiwanya, ke raga kita, ke darah daging kita. Itu kelihatan cuma emas ya, apa aku nggak tahu ya, katanya sih emas kayak jarum gitu ya. Itu masuk sudah, itu namanya susu, itu ada kodamnya. Kalau nggak ada kodamnya nggak bakalan itu jadi susu gitu loh. Bagaimanapun juga ada kodamnya. Lah kodam yang dimasukkan, dukun tidak akan tahu, siapapun tidak akan tahu perbuatannya kodam itu apa, sifatnya kodam itu kayak apa. Kalau kodam itu sifatnya iri dengki, nanti kalau kodamnya itu ternyata pembunuh atau apa, lah orang itu nanti sifatnya jadi sifat itu, punya sifat-sifat setan itu. Makanya hindari. Nanti juga macam-macam bentuknya. Bisa jadi Allah kalau nanti murkanya pangeran, nanti yang jarum itu bisa jadi kanker. Karena di sini juga ada yang sudah susuk, ternyata jarum yang sudah dimasukkan ke tubuh itu, ke kulit ini, akhirnya jadi kanker, membusuk ini muka. Jadi kalau sudah terjadi gitu kelabakan minta ampun. Nah, ternyata di situ itu ada orang di sini susuk ya, di sini susuk, di sini susuk, sini susuk, sini susuk. Ternyata di sini busuk. Setelah busuk berobat ke aku di tempatku. Setelah busuk berobat tempatku, ternyata aku tanya, loh, memangnya sampean pernah susuk Bu? Iya Bu Ningsih. No, pertama nggak ngaku lah. Alasannya begini, katanya gatel di kudil-kudil akarnya kayak gini. Ternyata itu susuk. Terus aku tanya, ibunya susuk ya? Akhirnya dia cerita, nggak usah ditutup Ibu, ngapain, kan di sini mencari kesembuhan, nggak usah malu, nggak usah apa, yang penting Ibu sehat dan tentang sembuh, aku bilang gitu. Akhirnya dia ngaku kalau susuknya ini. Nah di situ akhirnya aku kasih tahu, susuknya Ibu sih benar disusuk, tapi yang dimasukkan kodamnya adalah perempuan kuntilanak yang matinya kecelakaan, membusuk. Jadi dia ibu terbawa dari kuntilanak itu akhirnya membusuk. Ini satu-satunya jalan, harus kodam itu diambil dan susuknya juga harus dibuang. Nah itu salah satu yang setan itu bekerja. Itu belum sifatnya. Nanti sifatnya setan gampang iri dengki, gampang emosi tinggi, gampang hasut, gampang menghasut, gampang banyak hal di situ, banyak iri, banyak semuanya. Kalau sudah terjadi itu, kita yang punya susuk, yang sudah kita dikuasai oleh setan-setan yang kodam yang masuk ke diri kita, itu kita tidak sadar loh. Jangan dikira kita sadar, kita tidak sadar. Kita akan angkuh, kita akan sombong, merasa kita cantik sendiri, merasa kita kuat sendiri, merasa kita semuanya kita. Jadi sudah, pokoknya cerita itu pikir sendirilah. Jadi sifatnya terbawa Bu ya? Iyalah, terbawa sama setan itu. Wong kita nggak susuk, kita punya iri dengki nih gak karu-karuan, apa meneh tambah dimasuki gitu lah. Kenapa aku cerita itu? Aku kemarin malam
2 hari yang lalu aku nggak bisa tidur. Aku kan datang bulan, jadi otomatis aku nggak sholat malam. Tapi karena aku sudah kebiasaan sholat malam jam setengah 3, setengah 2, setengah 3 aku sudah mesti bangun. Sudah kebiasaan di situ. Lah dibangun itu aku nggak bisa tidur. Aku mau bangunin Pak Breng, kasihan, jadi aku diam aja. Di sela-sela itu aku langsung ketiduran yang sangat nyaman. Cuma berapa menit, berapa detik ya, berapa menit ya. Di situ aku diceritain sama setan ya, kayak setan gitu, cerita sama aku gini, Ningsih, kamu dulu nikah sama mantan suamimu berapa tahun? Tanya-tanyaan begitu. Kamu kenal sama mantan suamimu berapa tahun? Umur berapa kamu? Umur sekitar 18 tahun. 18 tahun, 19 tahun aku nikah. Oke. Terus kamu cintamu setengah mati ya? Iya. Sampai kamu nikah, kamu sampai dikaruniai anak sampai sekian banyak. Terus kamu di dalam pernikahan itu sudah berapa tahun kamu di dalam pernikahan dengan suamimu? HP-mu alih cukup wis. Guys apa? Oh yang gue dhisik ibu sik anon. Nah, iku terus aku ditanya, kamu nikahnya berapa tahun? Sekian tahun. Oh ya, hampir 20 tahun. 20 tahun. Apa rasanya kamu pada waktu kamu selama 22 tahun dari kamu pacaran sampai kamu pisah ini, apa yang kamu rasakan? Awalnya kamu jatuh cinta kan, sangat mencintai sekali, tidak mau dipisahkan, tidak mau ya kan begitu. Terus setelah itu kamu di akhir-akhir usiamu, di usia pernikahanmu sekitar 19 tahun atau 18 tahun atau 17 tahun atau 20 tahun itu kamu mulai dikhianati kan? Iya. Terus apa perasaanmu selama kamu dikhianati? Jika kamu mau mandek demit itu mimpi bro, sakit sekali, sakit. Pokoknya nggak ada duanya sakitnya. Nah, seakan-akan sudah nggak ada sakit kecuali itu. Kayak kiamat dunia ini sudah. Malu ada, sakit ada, dendam ada, terus semuanya ada, jengkel ada, kebahagiaan tidak. Hidup ini kayak ya apa begitu, kayak nggak ada artinya. Setiap hari nangis terus, malu ada, semuanya ada, ekonomi hancur, semuanya lah. Nah, itu yang kamu rasakan. Kamu tahu nggak? Gitu. Kamu tahu nggak? Kamu selama masih jadi air yang hina, yang masuk ke rahimnya ibumu, Allah memberi semuanya asupan untukmu. Kamu diberikan sedikit demi sedikit, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akhirnya terbentuklah kamu. Itu semuanya menciptakan Allah. Terus kamu lahir di dunia ini. Waduh, aku diceramai demit. Setelah itu kamu lahir. Setelah kamu lahir, kamu besar. Besarmu sampai SD. Itu loh berapa tahun. Mulai kamu di dalam perut sampai kamu lahir, sampai usia kamu SD, kamu belum pernah berterima kasih sama Allah. Belum pernah kamu bersyukur karo Allah. Belum pernah kamu bersujud sama Allah. Gitu. Terus selang itu kamu dewasa, tambah dewasa. Setelah dewasa bukan sujud sama Allah, bukan mohon sama Allah, bukan menangis ke titik minta sama Allah, bersyukur sama Allah, tidak ada. Malah kamu khianati Allah. Mulai kecil sampai itu kamu mengkhianati terus sama Allah. Sampai kamu tua ini kamu selalu mengkhianati Allah. Bagaimana rasanya sakitnya Allah? Kamu khianati padahal dia ngasih terus, kamu belum pernah berterima kasih. Apa sakitnya? Suamimu aja masih
memberi kamu keturunan anak, kamu masih dibahagiakan, kamu masih di itu pun kamu sudah sakit. Apalagi Allah nggak pernah mendapatkan apa-apa darimu, terus kamu khianati terus-terusan, gimana sakitnya Allah? Ngono aku digitukan. Yo, malah pasang-pasang susu, nggak bersyukur. Malah orang-orang itu pasang-pasang susu, nggak bersyukur apa yang diberikan Allah. Malah dioperasi ditambah begini ditambah begitu, nggak bersyukur apa yang Allah berikan. Coba kamu tengok orang-orang yang selalu kekurangan, bersyukur orang yang banyak kekurangan daripada kamu, gitu ceritanya begitu. Wis ngono ya. Enten mau. Yo. Kurang bersyukur sih ini. Kayak aku ceritanya mah. Rungokno wong Malang. Iya aku yang Malang. Banyak bersyukur. Kalau kita kurang banyak bersyukur pada Allah, yang ngomong ceritanya mah kayak ceritanya lali apa? Kayak sinetron nih ceritanya ya. Gitu aja dah. Ya, lanjut dah. Lanjutkan sendiri dah. Bersambung ya. Lanjutkan sendiri. Pokoknya aku mengingat cerita itu pingin nangis aku, jadi lanjutkan sendiri dah. Merasa kita aku dewi. Kayak dongeng nyeri layo iki, layo iku. Pokoknya iku mimpi, Bro. Iku mimpi yang omong-omongan. Jadi bukan diceritain atau apa. Terus kalau yang susuk tadi adalah ini kisah nyata. Bukan kaleng-kaleng, bukan mimpi. Jadi jangan semuanya ngapain harus disusu-susu. Bersyukur Allah memberikan sama kita apapun bentuknya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang selalu bersyukur, menerima apa yang diberikan Allah. Bila mana kita selalu menerima yang diberikan Allah, hidup kita bahagia, nyaman selalu. Alhamdulillah, itu yang saya lakukan sekarang. Yang saya lakukan sekarang, yang tak alami saiki, saya selalu ingin bersyukur. Saya selalu bersyukur. Orang mau menghujat apapun bentuknya, aku cuek aja, aku gak peduli. Silakan. Kalau kamu bukan di ahli di sedekah, apa kamu ahli menghujat, monggo silakan. Saya berusaha sekali bersama tim semuanya, suami dan anak-anakku. Saya berusaha ya apa caranya hidupku bermanfaat untuk orang banyak. Mau menghujat aku, monggo silakan. Mau fitnah aku, monggo silakan, ora paten. Sing penting aku berusaha lebih baik lagi. Wong berusaha lebih baik untuk elek tok ya guys. Apalagi kita berusaha untuk jelek. Nah. Jadi saya sama suami, anak-anakku, timku semua, alhamdulillah yang bekerja sini, termasuk Bagas, termasuk Prima, semuanya, emak, semuanya, alhamdulillah lillahi ta'ala, mereka semua sangat bahagia sekali bekerja sini karena semuanya bermanfaat untuk orang banyak. Ngoyo masak mendendeng sing makan orang sakit. Aku nanam sayuran ngotot-ngotot, Pak Taniku nanam sayur, alhamdulillah yang makan orang sakit, bahkan yang makan orang banyak. Kita kemarin panen kacang, sebelum kita masak sendiri, kita bagi-bagikan dulu sama karyawan semua, sama tangga kanan kiri. Alhamdulillah, itu bukan tambah mengurangi aku rezekiku tambah mungsret. Alhamdulillah kebahagiaan muncul, longgar hati, nyaman, makan apa adanya. Walaupun ikan asin sama terong cuma 1 biji, alhamdulillah perutku kenyang, sehat. Jadi aku tidak ingin muluk-muluk macam-macam. Yang penting mudah-mudahan hidupku bersama anak keluargaku, suamiku, kedua orang tuaku, mertuaku, dan orang-orang yang terdekatku di timku jadi barokahnya hidupnya. Sisa hidup, sisa umur, moga-moga bermanfaat untuk orang banyak, dan moga-moga sama Gusti Allah diberikan barokahnya. Iku tok sing tak goleki, ora kepengin golek pret-pretan. Wah, engko gak ono wong berobat yo dodol ndok. Karena uangnya pengobatan, alhamdulillah larinya ke masjid. Masjidnya tidak main-main. Kapasitasnya nanti 1.200 jamaah. Kita besok tadi mau kita rencana ke
menyambangi masjid. Nyambangi masjid ternyata aku badanku nggak nyaman, nggak enak banget. Akhirnya insya Allah besok sekalian keluar kita santunan langsung nyambangi masjid sampai di mana, karena di puasa ini masjid itu harus sudah di lantai 1 sudah bisa diaktivitas. Jadi gitu masjidnya. Kemarin ada yang bertanya, Bu Nisi kalau bangun masjid kalau nggak ada yang sholat gimana? Lu salah bro, itu sekolahan. Di sini sekolahan yang punya rencana bangun masjid ternyata biaya tidak ada, akhirnya saya yang maju, jadi bahan semua dari aku gitu ya. Jadi dari pengobatan orang yang sakit kemari, uangnya sekarang untuk pengobatan larinya ke bangun masjid. Jangan khawatir yang sakit-sakit, bila mana Allah memberikan kesembuhan, insya Allah tetilan barokahnya. Bila mana memang Allah belum memberi kesembuhan, insya Allah mengurangi dosa-dosa jenengan semua. Terus rezeki yang kita tanamkan di masjid tadi cor-coran, angel gigitane. Muga-muga diterima Gusti Allah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kesembuhan dan kebahagiaan di keluarganya masing-masing. Ngoten mawon, dibuka rezeki ini, rezeki yang barokah dan umur yang barokah pula. Mari masal putus mak nyambung Al-Fatihah, putus nyambung. Muga-muga nanti dadilan warasi keluhan apapun bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan masalah tadi bermanfaat untuk semuanya. Sepurane sing kathah isoku namung itu, selebihnya saya minta maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sempunten sing kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.